Halo Pak, Ya, gimana tentara suara saya, Pak? Oh iya. tidak Agak jauh itu dari Pak, dari rumah itu. jauh sih sebenarnya itu sih, tapi Ya, besar bunyinya. oh gitu Pak ya. Jauh itu Pak, jauh. Gimana temannya lain, Pak Di? Iya, sekitar 200 meter ini Pak. Juga belum ada yang Saya Pak, saya kebetulan sana di Kendari tadi baru maghrib baru saya sampai ini. oh, weh, berarti mantap jaringan situ Pak. Mantap. Iya, alhamdulillah ini. Bagus kayaknya. Biasanya jam-jam begini ada nih teman-teman ini. Apalah kendalanya mereka ini. Mungkin ini belum sempat selesaikan, kita sudah selesai tugas kata di LMS, Pak. Masih ada Pak yang belum? Cek ulang. Itu Pak, siapa tahu kita seperti yang kita tugas yang lalu-lalu. Oh iya iya iya, nanti Pak. Oh iya iya iya, oke oke. Iya. Kalau Nanti saya anukan. iya. Kalau Banyak di sini yang tapi cuma kalau saya kerja tidak enak kalau saya di sini. oh, oh tidak Jipa itu. Memang Oke, teman-teman siap juga Mas, siap. Nanti terkadang saya. dia apa terlangkahi baru dia lupa bilang ada tugas. Iya Pak. Oh iya iya, bagus kalau Kayak begitu. saya Pak biasa saya langkahi ke yang lain dulu. Oh iya iya. Oke Pak, oke. Jadi ketika sudah Oh iya lupa iya. memang. Kalau itu yang kita kirim tadi malam, iya tadi saya habis coba-coba juga bikin tadi siang. Oke oke Pak, siap siap. Kelihatan slide-nya Pak. Ya kelihatan.
Oh, kelihatan Ji Pak ya? Kelihatan, Pak. Oke Pak, oke.
Selamat malam Pak Sofian. Lah, baik. Kita kita berdua sini Pak Sofian. Ada Kayaknya kurang bagus jaringan tadi itu Pak Guru. Kayaknya tidak ada yang selesai lagi tugasnya. Kita punya tugas Pak. Sudah aman? kita kerja tadi ya. Sempat saya kerja tadi, Kita kerja tapi tadi. hanya mampu mengupload itu RPP. PT apa? Yang RPP itu kan ada RPP di situ, setelah RPP baru di-upload lagi video. Videoku saya tidak sempat tadi pas aku Kenapa tidak? tiba-tiba saya harus antar ibu ke puskesmas. Nah, yang tugas yang tidak kerja di mana? Terbuka yang lainnya. Belum pin. Ini kayaknya saya masih di refleksi nih. Produk refleksi ya. Di modul berapa ini? Unggah produk refleksi 3. Modul 3. Kita sudah di situ Pak Sofian? Sudah ya saya karena terbuka Ya, saya tidak bisa lanjut. Sampai di situ Ji, tidak mau lanjut slide-nya. Iya kak. Oh berarti saya sudah itu karena bisa dilanjut. Iya. Karena saya tidak bisa lanjut ini, saya teruskan ini tombolnya dia tidak mau, saya disuruh kembali lagi ke sini kerjakan tugas di bagian 3 ini. Tugas video nih. Iya, saya masih terhambat di tugas video ini karena memang belum ada videoku. Ada video tapi bukan saya di situ. Video sembarang gini. Saya itu hari pulangnya kan sakit 1 minggu. Habis itu minggu berikutnya saya langsung buat tugas. Yang penting ada toh sebenarnya. Kalau mau bagus tidak terlalu bagus. Yang kita store sesuai kemampuan tak. Saya copy saja dulu. Yang penting ada dulu. Oh, kita lanjut saja dulu di. Ya Pak ya. Ya, kita masuk lanjut, kita masuk pada slide 13. Ini yang konsep kepemimpinan murid atau student agency. Tujuan yaitu murid harus mampu melakukan penilaian atas masalah. Dia terekam, bisa tunggu dulu, bisa periksa dulu dia terekam jika. Oh ya, oke. Ini tujuan murid harus mampu melakukan penilaian atas masalah yang ada dalam hidupnya.
dan membuat keputusan tentang bagaimana menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, meminta murid untuk menyuarakan ide mereka dan membuat pilihan selama proyek untuk itu yang pertama, menggali motivasi dengan memberi murid kesempatan untuk mengeksplorasikan ide atau pendapat mereka sendiri dan membuat pilihan selama pekerjaan proyek. Ini ya. Kemudian yang keduanya itu melatih dengan menunjukkan bahwa suara dan pilihan mereka merupakan langkah pertama untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kemudian guru memiliki tanggung jawab untuk menentukan berapa banyak pilihan yang harus diketahui oleh murid dan jenis pilihan apa yang paling bermanfaat bagi pembelajaran mereka dan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian tingkatan suara pilihan harus dibuat dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan murid, dan pembinaan apa yang akan tersedia. Jadi itu adalah konsep daripada kepemimpinan murid atau student agency. Halo, berpindah slide-nya? Ya, pindah, Pak. Oke. Kemudian pendidikan dan keberlanjutan atau sustained inquiry. Mampu menghadapi masalah dengan pertanyaan yang baru dalam hidupnya. Arti inquiry dalam bahasa Latin yaitu berarti bertanya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek ini dimulai dengan adanya murid bertanya apa yang sudah dia ketahui, kemudian dan apa yang perlu diketahui untuk memecahkan masalah suatu menjawab pertanyaan pemantik yang ada. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini mengarahkan murid untuk mengidentifikasi dan menginvestigasi. Kemudian apa yang akan dilakukan, tugas apa yang harus diselesaikan, dan bagaimana rancangan karya yang akan mereka buat. Kalau Pak Sofian sudah baca-baca kah ini anunya tentang ini, tentang materi kita ini, KBS ini, atau belum sampai juga? Belum sempat dibaca-baca, Pak. Oh gitu ya. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti kita ulang, Pak Di. Artinya kita buka ulang nanti, karena enggak bisa kita lanjut itu kalau belum sempat nanti kita gali ulang ya di LMS itu. Nah, kemudian saat murid menemukan jawaban atas pertanyaan awal mereka, pertanyaan baru muncul dan mereka akan mencari lebih banyak jawaban. Penyelidikan yang mereka lakukan menjadi sebuah siklus atau spiral saat murid menggali lebih dari dalam dan lebih dalam lagi. Kemudian guru menyusun pertanyaan atau proses penyelidikan murid dan memandu kegiatan belajar menuju tujuan proyek. Sebenarnya ini sudah ada media upload, sudah ada kita upload ada tugasnya itu di LMS. Ini kita tinggal ini artinya kuatkan pemahaman, satukan pemahaman kita. Berikutnya, guru menyusun pertanyaan, proses penyelidikan murid dan memandu kegiatan belajar menuju tujuan proyek. Guru perlu memberikan kepercayaan pada murid tentang belajar lebih efisien, lebih cepat, dan lebih dalam. Kemudian guru memahami kepada murid mengapa mereka belajar dan tujuan daripada pembelajaran. Upaya pencarian
solusi atau jawaban dengan sengaja, dan terasa inilah yang menjadi inti dari penyelidikan. Sebenarnya kalau kita sih artinya sudah di berselama di MSC ini sudah, tapi bagaimana Kak? Adakah yang bisa kita tangkap tentang KBS ini? Atau ada pengalaman-pengalaman di sekolah kita atau bagaimana? Ya Pak. Eh, Bagaimana, adakah bisa ada kita jadi ada kombel di sekolah, hanya belum terlalu begitu aktif Pak. Jadi, kegiatannya mungkin begitu? belum ada, hanya yang saya pernah ikuti baru satu kali saja pertemuan antara Gitu. guru. Oh, iya, iya. Eh, Oke, siap. Pak. Oh, baru satu kali pernah kita ikuti, Pak. Iya, karena kalau saya tidak salah mungkin ada sekitar 2 kali pertemuan, tapi baru satu kali saya ikuti. Dan kebetulan saya lagi di luar itu hari. Hmm, Tapi bagaimana artinya anunya, Pak? Mungkin sudah ada kombel itu kan sejenis ini, eh apa ya? Walaupun mungkin itu secara belum tertulis, tapi biasa mungkin ketika kita duduk-duduk begitu biasa kita diskusi-diskusi tentang masalah-masalah yang dihadapi siswa, apa yang mesti kita perbuat ke depannya. Eh, Mungkin sering begitu juga, Pak ya. Iya Pak, biasa ya kalau kumpul-kumpul duduk sembarang bercerita tentang persoalan anak sekolah biasa. Ya bisa itu, Pak. Itu termasuk sebenarnya, cuma mungkin tidak ada ya di atas kertas begitu. Tapi artinya kan intinya sudah ke situ semua kita. Artinya kan eh, sebenarnya ini kombel, artinya sudah lama memang ada, tapi cuma kita tidak tahu namanya. Bilang ini kan biasa kita lakukan itu ketika di sekolah, misalnya ada biasa waktu-waktu istirahat, biasa kita cerita-cerita tentang hal-hal yang kita perbuat uh, untuk memfasilitasi peserta didik itu, misalnya kejadian-kejadian di sekolah apa. Ini kita selesaikan dulu slide-nya, Pak Sufyan, baru kita ngobrol di. Ini kita masuk pada slide 15. Kalau ini saya langsung saja, hal apa kira-kira yang Bapak Ibu dapatkan selama berselancar di LMS? Hal-hal baru apa kira-kira yang kita dapatkan selama berselancar di LMS itu? Ada yang ingin berkomentar, silakan. Ada kelihatan slide-nya Kak, Pak? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, kadang kelihatan, kadang Kalau tidak. Tidak terlalu bagus kalau ya. sekarang Pak, kalau Pak Yunus, bagaimana Pak Yunus? Kelihatan tidak? Kelihatan, kelihatan, Pak. Oh ya, ada yang bisa mau berkomentar Pak? Misalnya hal baru apa yang uh, bisa juga misalnya hari ini, yang selama kita berselancar di LMS, hal baru apa yang kita dapatkan?
Saya mungkin Pak. Ya, silakan Pak, silakan. Jadi tentang kombel ini Pak. Oh ya, ya, oke, silakan. Jadi selama berapa malam ini, mungkin ada sedikit pengetahuan yang saya dapat dari ada di sekolah, mungkin belum terlalu aktif. Jadi dari teman-teman beberapa dari teman Rafli yang kebetulan sekolah penggerak sekolahnya, nah, ternyata banyak eh, eh, jadi misal tulis ya, dibuatkan eh, mungkin nulis dia dari pengalaman teman-teman ya bisa menerapkan ya ketika ada hal-hal yang seperti itu. Dalam boleh. Dalam. Ini. Pak Yunus. Iya, Pak. Kayaknya tidak bagus jaringannya Pak Pasil ini. Pak Yunus. Ya, halo. Iya. Putus-putus suara tak Pak Sofian? Nah, tinggal kita dua ini.
Eh, Halo, dia tinggal kita berdua. Iya, bagaimana ini kelas ini? dikendari itu. Ah, kayaknya masalah jaringan juga itu kayaknya. Bagus sih. Kendari. Apa? Hmm? Ada di Kendari Pak Pasil. Putus-putus juga suara Pak Sofian. Saya dengar. Iya, dia di Kendari. Iya belah. Eh, Oh, dia di Kendari kan? tidak terlalu bagus. Depan. Iya di. Iya. Dia pakai Excel mungkin ya? Kurang tahu juga itu. Kalau di Tapi Kendari, Telkomsel bagus sih. iya toh. Kalau di Kendari kartu apapun saya kira bagus semua ya. Mau Excel, mau Telkomsel kayaknya bagus semua. Hmm. Halo, kalau Pak Yunus, gimana Pak Yunus? Iya, Gimana Pak? Coba ini bagaimana pembelajaran apa yang kita dapatkan pada hari ini selama kita berselancar di LMS? iya, baik. Jadi sedikit dari saya terkait dengan eh, apa yang didapat dari LMS itu sendiri. Saya kira ada banyak hal yang menarik yang kemudian bisa menjadi pengetahuan baru bagi saya. Satu di antaranya mungkin saya sebut saja SEM. Ini menjadi hal yang baru bagi saya, termasuk istilahnya. Sebelumnya saya tidak pernah mendengar dan bahkan mungkin mengaplikasikan, mengimplementasikan itu dalam sebuah proses pembelajaran, dan memang itu cukup menarik karena di sana baik siswa maupun guru akan dituntut untuk mengeksplor kemampuan untuk kemudian bagaimana materi itu bisa disalurkan dengan serius, tapi nilai edukasinya tetap ada di sana. Yang berikut juga ada beberapa teknik mengajar, maksud saya metode mengajar yang menurut saya itu masih cukup asing buat saya. Satu, metode pendidikan gerak. Kemudian ada metode apa itu ya? Kebugaran. Iya, kebugaran. Selanjutnya ada asesmen otentik.
Iya, saya kira itu beberapa poin yang menurut saya sangat penting dan menjadi tambahan pengetahuan dan ilmu pengetahuan saya setelah mencoba untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di LMS. Ya mungkin masih ada beberapa Pak, tapi saya kurang ingat kemarin istilah-istilahnya sebagian. Iya, ya mungkin Oke, cukup demikian. makasih Pak Yunus. Kalau ini hal apa kira-kira yang masih perlu diperbaiki, Pak? Artinya mungkin selama mungkin menurut Bapak Ibu mungkin hal apa kira-kira yang masih pastilah artinya dalam semua kegiatan itu pastilah ada yang merasa bilang oh ini yang saya merasa kurang ini uh, artinya dalam kegiatan ini yang saya merasa kurang saya. Hal apa kira-kira yang masih kurang atau masih yang perlu diperbaiki begitu? Ya, saya mungkin Pak. Oke, silakan Pak, silakan. Ya, jadi banyak banyak kekurangan yang memang harus diperbaiki, khususnya saya pribadi. Contoh di LMS itu masih kurang saya membaca materi-materi yang ada. Jadi, untuk meningkatkan pemahaman terhadap PKG ini memang harus banyak membaca atau rutin membaca itu LMS. Nah, terkadang ada rasa bosan juga. Saya melihat baik baca. Nah, terkadang muncul banyak yang mau dibaca. Itu mungkin barangkali harus rutin diikuti seperti tatap maya seperti ini. Kadang tapi selain itu mungkin jaringan juga yang tidak masuk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Oke, makasih Pak. Kalau Pak Yunus bagaimana kira-kira? Hal apa kira-kira menurut kita yang masih kurang, yang masih perlu diperbaiki begitu? Iya, makasih Pak. Jadi terkait dengan hal apa saja yang perlu diperbaiki, saya kira ya saya sepakat dengan Pak Sofian tadi bahwa eh, apa kesempurnaan itu masih sangat jauh dari kita sebagai pendidik yang ada hari ini. Apalagi setelah kita melihat eh, sejumlah materi dalam bentuk modul ini di LMS, ternyata kalau saya bisa presentasikan itu tidak sampai 50%, hanya mungkin sekian persen yang materi-materi dalam modul itu yang pernah saya aplikasikan di uh, sekolah begitu, yang notabene kita bersentuhan langsung dengan para peserta didik. Hanya kemudian bagi saya memang uh, penting untuk kemudian kita banyak membaca literasi, mungkin begitu Pak. Nah, dalam membaca literasi ini sebetulnya memang menjadi apa istilahnya, kadang ada yang malas sehingga bagaimana sifat malas ini bisa dihilangkan begitu. Jadi kalau itu terjadi saya kira eh, kita tidak berfokus pada apa dia eh, hal-hal yang bersifat teks atau naskah, tetapi video itu juga bisa menjadi apa referensi keilmuan kita. Jadi mungkin dengan cara menonton video yang itu berkaitan dengan metode mengajar atau
apa istilahnya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pedagogi mungkin Pak kita bisa menonton di sana. Iya, artinya selalu penting bagi saya bagaimana guru, bagaimana kita ini sebagai pendidik harus menguasai apa materi pembelajaran. Iya, dengan tentu mengetahui apa metode-metode belajar juga karena cenderung kita mengajar ini mungkin masih istilahnya apa ya komando mungkin begitu dengan metode ceramah harus lebih banyak metode belajar yang harus kita ketahui dan itu mungkin menjadi eh, kekurangan bagi saya. Iya, mungkin begitu Pak. Oke, makasih Pak Yunus. Iya, Ya itu ya, jadi betul ya, artinya mungkin saya juga sih sebenarnya, artinya sebelum ikut kegiatan ini, ternyata nanti saya ikut kegiatan ini juga baru saya sadar bahwa ternyata juga saya selama ini selama melaksanakan saya pembelajaran terutama PJOK ini masih ini juga artinya teori komando, tapi artinya secara pelan-pelan lah, artinya kita harus bergeser karena memang tidak serta-merta begitu kita langsung mau tinggalkan itu. Berarti ya sekurang-kurangnya kita usaha caranya ya. Salah satu cara ini yang kita lakukan ini ikuti kegiatan yang seperti ini untuk kita bergeser, artinya dari teori komando itu. Karena mungkin dari mungkin guru-guru terutama ini kita PJOK mungkin masih sekitar 70% lah. Selama ini kita memakai ini yang gaya komando ini. Tapi nanti ada kegiatan PKG PJOK ini, ternyata kita sadar, ternyata kita ini selama ini melaksanakan pembelajaran ya. Itu kita lakukan. Tapi ya sekurang-kurangnya kita punya usaha, lagi-lagi itu kita harus berusaha. Bagaimana caranya kita bisa bergeser ini pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Berarti itu saja Pak ya, itu ya. Atau masih ada yang ingin disampaikan? iya, saya Pak mungkin sedikit. Ya, silakan. Iya, apa satu juga mungkin yang menjadi kesulitan dalam hal kita mengajar adalah kemampuan untuk menganalisa dan membaca karakteristik atau mood daripada siswa itu adalah satu keterampilan, Pak. Nah, di waktu-waktu tertentu menganalisa dan mengetahui keinginan daripada siswa ini melalui gerak tubuh yang mereka miliki itu bagi saya masih sangat apa istilahnya masih susah gampang Pak karena terkadang kalau kita melihat apa suatu gerakan isyarat katakan begitu karena kadang juga ada peserta didik yang istilahnya terbatas dia punya bahasa atau komunikasi. Nah, di situ mungkin apa artinya kita guru ini harus memiliki kemampuan lebih lah untuk bisa mengetahui bahwa siswa ini dia maunya seperti ini. Siswa ini maunya seperti ini. Jadi istilahnya beragam. Nah, kemampuan untuk memahami itu Pak yang saya kira perlu ada ilmu tersendiri. Iya, karena dengan kita mengetahui karakteristik siswa, tentu kita mudah untuk menyesuaikan dengan materi bahan ajar yang kita punya. Iya, mungkin itu menjadi hal yang istilahnya
soft dan lebih ke apa? Lebih ke psikologis mungkin Pak bahasanya begitu. Iya, makasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Ya ini ya artinya inilah artinya mungkin di awal pertemuan kita dulu. Jadi itu ya di saat kita merancang pembelajaran itu artinya modul ajar itu. Ini kita kembali ya Pak, kembali ke 321 titik berapa itu yang berapa artinya setelah kita merancang pembelajaran itu artinya modul ajar uh, itu yang ditentukan oleh pemerintah yaitu capaian pembelajaran. Setelah itu kita buat itu tujuan pembelajaran. Setelah kita buat tujuan pembelajaran itu ini itulah di situ setelah kita buat itulah ada asesmen. Di situ kita bisa asesmen seperti mengenai aset yang ada di sekolah. Kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran yang hendak kita laksanakan. Apakah misalnya kita ambil tujuan pembelajaran. Kalau saya ambil tujuan pembelajaran ini, misalnya sekolah saya ada tidak alatnya, ada tidak asetnya yang saya mau pakai ini. Ada tidak asetnya yang saya mau pakai. Contohnya ketika kita ingin melakukan ini, artinya sepak bola itu, ada tidak lapangan di sekolah saya. Kemudian salah satu juga cara untuk mengetahui seperti tadi yang dikatakan Pak Yunus itu, ini kita bisa ini asesmen diagnostik, artinya di asesmen awal. Di asesmen awal itu bukan saja dari segi pengetahuan, artinya itu dari segi moodnya juga siswa seperti yang kita masuk tadi betul. Artinya itu juga memang kita harus tahu bagaimana dia maunya anak-anak. Artinya makanya itu ada lagi istilahnya voice choice dan leadership. Artinya diberikan itu siswa, ditanya siswa bagaimana maumu, bagaimana kira-kira yang kau suka. Itu artinya bagaimana kira-kira maumu, apa kira-kira yang kau mau. Itu adalah salah satu dari itu artinya yang kita lakukan untuk memfasilitasi peserta didik yaitu dengan choice, voice, dan leadership. Artinya suara, pilihan, dan kepemilikannya. Itu saja Pak Yunus ya. Artinya mungkin itu dari ini biasa diistilahkan itu asesmen diagnostik untuk mengetahui artinya bagaimana anunya siswa, bagaimana moodnya ini. Dan itu kita boleh itu yang 3 tadi voice, choice, dan leadership itu tidak boleh, pokoknya di setiap kita hendak melakukan pembelajaran itu tidak boleh terlepas. Tidak boleh terlepas itu, itulah yang dikatakan bahwa kita melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Atau ada yang ingin ditambahkan Pak? Masih ada kira-kira? Atau bagaimana kita lanjut? Selesai Pak? Masih ada yang ingin didiskusikan? Lanjut Pak. Oke, kita lanjut Pak ya. Gimana kau beli? Berapa kan? 5.000. Oke, ini pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu merancang pembelajaran berbasis proyek. Kelihatan slide-nya atau pindah jika slide-nya Bapak Ibu? Pindah Pak. Kelihatan. Oke, merancang pembelajaran berbasis proyek untuk intrakurikuler dan kurikuler atau P5 secara berkolaboratif dengan rekan sejawat dalam KBS menggunakan model pembelajaran yang sudah dipelajari.
Jadi lagi-lagi misalnya kita mau memakai ini pendidikan gerak boleh, pendidikan kebugaran boleh dengan atau SEM ini, Sport Education Model. Itu bisa kita pilih saja salah satunya yang mana kita mau pakai di situ. Karena nanti ada ini rencana tindak lanjut. Nanti kita akan sampai ke sana, kita akan ini buat RTL atau rencana tindak lanjut. Oh ini ya, sudah terakhir. Tapi sebelumnya itu ada tidak kira-kira dari yang perlu didiskusikan? Silakan, baik itu mengenai LMS juga boleh. Ada kendala-kendala yang kita rasakan, bisa silakan. Apa kira-kira? Siapa tahu bisa kita cari solusinya sama-sama. Kalau Pak Yunus, bagaimana? Belum ada di situ kombel di sekolah apa di belum di? Kalau mengenai kombel Pak, di awal semester kemarin, saya ingat betul itu pada saat kita rapat, jadi bahas itu kombel dan bagi saya sangat baru ini kombel ini. Dan Oh iya sempat iya iya. berjalan, tapi hanya 1-2 kali pertemuan kalau tidak salah Pak. Tapi Oh saya iya. tidak tahu sekarang apakah masih diaktifkan terus karena biasanya di hari Senin itu dilakukan kombel di jam terakhir. Oh iya Sementara iya di iya. hari Senin, saya sudah tidak ada jadwal, Mi. Oh begitu Pak Di. Iya, jadi Oh. saya tidak tahu perkembangannya teman-teman di sekolah. Kalau ditanya kombel, ya di semester ini sangat baru saya dengar karena sempat dibicarakan kemarin dan sempat saya ikuti 2 kali pertemuan. Walau alam Oh, iya. sekarang bagaimana perkembangannya. Hmm. Kelompok belajar Biasa ya kalau kombel. waktu kita Pak tentang apa dibahas? Eh, yang dibahas itu hari termasuk ada P5 di dalamnya kalau tidak salah. Oh iya iya betul betul. Ada P5 juga itu yang menjadi baru di semester ini saya dengar. Oh iya iya iya. Iya, karena kemarin-kemarin itu nggak pernah saya dengar ini kombel dengan P5. Nah, pada saat kita pembagian tugas kemarin oleh kepala sekolah dan beberapa orang guru itu sudah menyampaikan di forum. Saya ya termasuk bertanya juga karena saya agak-agak kurang mengerti dengan 2 poin itu kombel dengan P5. Di sana baru Oh iya. dijelaskan sedikit sehingga saya masih bisa terbuka sedikit. Oh, ternyata begitu gambarannya. Siap Pak Iya, siap. iya. Ini mengenai tugas Pak, sedikit saya bertanya. Ini kayaknya ada beberapa yang diupload menggunakan PDF begitu ya Pak? Karena saya Iya masukkan iya. dokumen tidak mau. Iya PDF. Oh, di PDF kan di Iya. ini juga ini. Saya harus nanti. Iya iya iya. Iya. Anu itu Pak kita anu saja bisa dari Word ke PDF itu anu Ji. Oh ini mungkin yang ada kompres tulisannya. Iya iya betul. Itu Ji Pak. Oh, iya saya terlambat di sini dari tadi. Kenapa ini tidak mau? Nah, tidak bisa dilanjut. Oh iya Apa iya. slide selanjutnya? Dia kembali lagi ke slide awal jadi Oh iya iya. terhambat di sini. Oh iya 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 iya. Oh iya makasih Pak. Saya Sama-sama coba Pak. dulu. Iya. Silakan anu Pak misalnya ada ketika ada masalah ya silakan. Artinya kita komunikasi lah bisa dari teman kalau memang anu nanti kita chat pribadi saja kalau memang kita merasa ada kendala mengenai tugas ya nanti kita carikan solusi sama-sama. Kalau Pak Sofyan tinggal ini di tinggal komunitas ini di tinggal modul ini tiga ini
Atau masih ada juga yang lain? Ya Pak. Bagaimana? Tinggal ini yang kita belum buka atau? Ya Biasanya kalau itu di Pak ya, ya kalau di lanjut ini terus. KBM. Oh begitu Pak ya. Biasanya itu Pak kalau misalnya lanjut terus berarti ya selesai. Kalau Oh iya 1.6 Pak Yunus sudah kita kerja. 1.6 Yang 1.6 refleksi. yang ada upload video mungkin Pak, bukan? Enggak ada itu refleksi. Di awal di 1.6. Ya 1.6. Karena saya periksa itu hari masih 3 orang Ki. Pak Akita, Pak Febri, siapa lagi satu itu? Oh ini Pak 1.6. Fadli. Artinya 1.6. yang belum selesai itu Pak, 3 Iya, orang. kita 1.6 and ada itu anunya saya anu. Oh, 1.6 Pak. Baik, saya coba kembali ke slide. Refleksinya itu terakhir. Saya habis anu belum. Tinggal kita kemudian ini Pak siapa lagi? Pak Pak Fadli Fadli dengan Pak Febri. kemudian dengan Pak Febri. Tapi bagaimana Pak Febri masih sakit ya? 1.6. Saya kurang tahu juga kabarnya Pak kalau Pak Febri. Ya, dengan teman-teman yang lain juga sebetulnya saya tidak tahu. Iya. Iya kan ini kan kita dua, saya lihat 2 orang. 1.6. Rafli mungkin sakit juga itu bawa orang tuanya. Siapa Pak? Rafli mungkin ya di rumah sakit juga itu. Oh begitu ya. Oh, Oh Pak Rafli. kasihan. Oh di Tanduale Pak di? Katanya minta rujukan di Tanduale untuk ke provinsi ya. Oh begitu Pak di? Ibu Mila juga biasanya rajin masuk ini. Tidak ada kabar ini malam. Tidak ada kabar juga Mila deh. So, anu juga Pak Arif ini. Dia ini Pak Arif, apa itu? Dia mau video ini anunya. Kalau Pak Sofyan Pak sudah Arif. anu kah? Sudah serti kah? Kita Pak Sofyan sudah. Oh, Iya, sudah Pak. Sudah, saya masih anu PLPG. oh. Tahun berapa Pak Di? 2014. Oh, 2014. Kayaknya kita bersamaan, Pak. Iya, Pak. 2014. Saya juga 2014. Beda gelombang mungkin. Saya gelombang 3, Pak. Kita saya lupa gelombang berapa kita tadi. Saya sama-sama mereka Pak Jud. Saya dulu di sana Pak di Hotel Triple Point. Oh. Yang di Andonohu itu. Kita bukan di hotel kita ya, di penginapan begitu. Ranjangnya itu pakai ranjang bersusun. Oh begitu. Oh masih PLPG juga. Oh iya. Karena ini yang di belakang yang PPG ini iya. ada menunya apa? GR ke apa GR?
Ya, ada GR-nya. Sudah ada GR-nya. Guru profesional ya, apakah bahasanya ini? Iya, GR, guru profesional. Mungkin saya bikin video lagi. Ah, enggak, Pak, bukan video tapi enggak anu media itu. Tinggal rencana tindak lanjut itu RTL itu nanti. Tapi nanti artinya nanti masih ada Pak Sempat anunya. saya baca-baca mungkin Masih ada pertemuan kita satu kali lagi ini untuk rencana tindak lanjut itu satu kali lagi tapi itu cuma satu JP saja. Satu Satu JP JP. saja anunya itu kegiatannya. Nanti kita satu kali lagi terus kalau sudah ini agak lama lagi baru ada kegiatannya. Mungkin kurang lebih 1 minggu lagi. RTL baru kita refleksi nih. Kalau sudah ini tinggal 3 kali Pak kita ini tatap maya. Tinggal 3 kali tatap maya baru itu selesai ini. Nggak tahu nanti penutupannya gimana lagi anunya. Gimana ini anunya nanti kita dihubungi dari BGP apakah ada masih ada tatap mukanya atau sudah tidak ada. Tapi yang intinya nanti diinformasikan nanti ditutup kalau Iya. Iya, iya. Kalau saya kira itu ini malam ya, ada anu Pak ini malam, ada satu JP. Saya kira jadwalnya satu JP juga ini malam. uh, iya sih sebenarnya Pak, tapi bagaimana? Nanti ya Pak kita Jadi lanjut. kekurangan personil. oh iya. Tunggu-tunggu Bu Maya dan Pak Rapi dan segala macam. Kalau itu tugas Pak yang sudah terkunci, artinya sudah tidak bisa diakses itu ya Pak? Iya. Yang biasa warna merah itu, berarti tidak bisa media Kalau yang merah kerjakan. itu, kalau merah itu Pak terlambat Maki. Enggak apa-apa jadi bisa aja kita Iya, kirim itu. Bisa aja enggak apa-apa iya. Ji. Kan Kita lengkapi saja. kayak oh, masih bisa dikirim Pak. Saya kira dia tidak bisa dikirim kalau warna merah kan Bisa, ada. bisa, bisa, bisa. Masih Saya bisa lihat cuma itu sudah lewat lambatnya. lewat waktunya. Sudah lewat waktu. Iya, betul. Tapi bisa jadi kita isi anu saja semua. Nah, iya. Sudah lewat waktunya itu Pak. Kalau misalnya di situ warna merah berarti dia lewat Iya. lewat waktu. Warna merah ada beberapa saya lihat ini karena saya coba mundur ke belakang di modul 2 titik sekian ini. Iya. Iya. Saya agak terlambat betul ini Pak. Anu tugasnya ini karena ini persoalan manajemen Ini waktu. Apalagi di bulan November ini Pak, merah kencang-kencang karena saya bagian daripada penyelenggara pilkada Pak. Jadi Oh iya 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 iya. iya Bisa agak Pak, bisa. Enggak susah apa-apa. juga. Misalnya enggak apa-apa kita utarakan semua misalnya ada keluhan, apa ada kendalanya. Ya, Iya, biar itu ini misalnya dalam pelaksanaannya nanti apa kira-kira kendalanya misalnya saya mau melaksanakan kegiatan tapi tiba-tiba hujan jadi batal lagi tidak apa-apa kan namanya ini lagi-lagi saya anukan bahwa semua kegiatan itu pasti ya ada kendala yang kita ini rasakan tapi tergantunglah bagaimana kita punya ya, uh, cara mensiasati agar kendala-kendala tersebut bisa terselesaikan dengan ini dengan baik. iya.
Atau bagaimana, masih adakah kira-kira yang ingin dikomunikasikan di tentang LMS ini, Pak? Kalau masih ada ya silahkan. Bagaimana, apanya kira-kira? Kayaknya itu sih Pak. Praktis ini tinggal eh, apa mengupload video ini yang saya juga belum terlalu mahir karena pernah saya coba kemarin di tugas awal itu nggak tahu modul berapa saya yang durasi 30 menit kalau tidak salah waktu itu tanpa diedit tanpa di apa iya Kompres? saya coba kasih masuk saya lihat sudah masuk di dalam Google Drive tapi karena sudah larut malam saya tidak fokus ini akhirnya saya cancel untuk saya ceritanya tinggal copy linknya tapi begitu pas keesokan malamnya saya tidak bisa ambil lagi anu karena udah hilang itu anunya videonya ini saya Hmm, masih anu nah, lama sekali juga Pak kalau di-upload ternyata nah, hanya 30 menit saja durasinya saya mana lagi nih yang kedua Pak kayaknya lebih lama lagi dia durasi waktunya di paling itu tinggal video mungkin ini Pak yang saya mau ini kan kalau mau lebih bagus sebenarnya Pak di sini di YouTube. Ini oh di kita YouTube rukol Pak. biasa kurang lebih 2 jam, ya cepat, cepat dia kalau di YouTube. Oh iya deh tapi Ini, didaftar lagi akunnya Pak oh, ini kita ini biasa rukol 2 jam, hampir 3 jam, tapi biasa dalam jangka bisa waktu 15 menit ya terselesaikan. Kalau di oh iya YouTube betul 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 cepat lebih dia. cepat memang boleh Pak iya Iya, karena itu kan saya bilang 30 menit saja saya upload ini di Google Drive Wah, dari Isa sampai jam 12 malam saya tunggu itu hari karena kalau kita tidak simak kadang dia terhenti jadi dia mau iya, dilanjutkan lagi kalau betul. terhenti jadi agak susah juga ini Makanya saya ini rata-rata di iya YouTube, rata-rata di YouTube saya oh ini iya saya upload di YouTube baru ini. Cuma itu oh iya karena biasa kalau dipublikasikan tapi enggak apa-apa lah, artinya ya iya saja, ada apa adanya. Kalau memang yang nonton itu merasa perlu diperbaiki ya enggak apa-apa. Justru bagus kalau ada artinya masukan. iya ya itu juga sih kan ceritanya kalau bicara di upload di YouTube berarti pemahamannya orang sudah apa mahir mungkin nah sementara kita ini baru memulai dari nol begitu istilahnya Enggak apa-apa, tapi yang ya penting ya memang sudah begitu jalan iya iya nanti sama saya juga itu sama juga itu penanam manu kayak penanam tomat, ada istilahnya itu. Lebih baik menjual di harga murah daripada menonton di harga mahal. betul betul oh iya nanti saya coba-coba untuk Yo, saya oke Pak Le. tutorial dulu Sudah tidak oke ada Pak Pak. iya iya Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Nanti kita lanjut di lain waktu. Mungkin untuk malam ini saya rasa cukup sekian kalau sudah tidak ada. Oke Pak. oke oke Pak iya Oke. Eh, Mungkin cukup sekian, dan kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Pak Sopian, saya pamit juga. Dan